Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Ibu harapkan semuanya dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat ya. Kita harus tetap semangat dalam belajar online walaupun kita dalam keadaan pandemi COVID-19 ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa, kita diberikan kemudahan dalam belajar dan diberikan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 kita akan belajar tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran yang kedua. Ibu harapkan semuanya semangat dalam belajar ya pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu menuliskan cerita berdasarkan hasil wawancara dengan kosakata yang tepat. 2. Siswa mampu bermain adu kecepatan. 3. Siswa mampu menghargai keberagaman sebagai bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Untuk poin nomor 2, siswa mampu bermain adu kecepatan. Ini nanti dapat dipraktikkan ketika pandemi sudah selesai ya. Ini Bu Guru akan memberikan teori pembelajaran tentang bermain adu kecepatan. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan tugas mewawancarai kedua orang tua pada pertemuan sebelumnya? Pastinya masih ingat ya. Nah, gunakan informasi yang sudah kalian peroleh untuk menulis cerita tentang perkembangan diri kalian. Nah, ini Bu Guru sudah memberikan contoh ya. Contoh wawancara tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di sini misalnya ini ada dialog ya atau kegiatan wawancara. Kemarin Bu Guru sudah menjelaskan tentang apa itu wawancara. Coba pastinya di sini masih ingat ya apa itu wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk memperoleh suatu informasi. Di sini informasi yang kalian dapatkan dari narasumber yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian ya dari dalam kandungan sampai atau hingga saat ini ya. Sebagai narasumber boleh ibu kalian ya atau orang tua kalian ya. Nah, ini misalnya ada dialog antara Naura dan ibu. Misal ya, Naura, selamat siang Bu. Kemudian ibunya menjawab, selamat siang Nak, ada yang bisa Ibu bantu? Jadi sebelum kita bertanya ya, kita harus membuka pembicaraan dengan kata-kata yang baik tentunya, dengan kata-kata yang sopan ya. Nah, di sini Naura mengatakan, saya ingin bertanya tentang pertumbuhan dan perkembangan saya dari kandungan sampai saat ini. Kemudian ibu berkata, oh tentu saja boleh Nak. Naura, masihkah ibu ingat berapa lama Naura di dalam kandungan? Kemudian ibu Naura menjawab, Naura berada dalam kandungan ibu selama 9 bulan 10 hari. Kemudian Naura bertanya lagi, saat lahir berapa berat badan dan panjang badan Naura, Bu? Kemudian ibunya menjawab, dulu saat Naura lahir berat badan Naura 3,2 kg dan panjang badan Naura 50 cm ya. Di sini kalau bayi kan masih ukurannya masih panjang badan ya, bukan tinggi badan. Jadi Ibu tuliskan panjang badan seperti itu. Kemudian Naura bertanya lagi, dulu Naura lahir di mana, Bu?
Kemudian ibu berkata, Naura lahir di tempat Bu Bidan di Desa Suren ya. Nanti kalian dapat melengkapi contoh wawancara kalian kepada kedua orang tua kalian. Lebih lengkap lagi tentunya ya. Nah, kemudian setelah kalian mewawancarai orang tua kalian atau ibu kalian tepatnya ya, kemudian nanti kalian membuat cerita dari hasil wawancara yang telah kalian lakukan. Misalnya ya, dengan judul Pertumbuhan dan Perkembanganku. Nama saya Naura Zahira. Saya biasa dipanggil dengan Naura. Saya lahir di Purworejo 13 November 2013. Saya mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari mulai di dalam kandungan sampai dengan saat ini. Dahulu, saya lahir di tempat bidan di Desa Suren. Saya lahir dengan berat badan 3,2 kg dan panjang badan 50 cm. Saat lahir, saya menangis dengan keras. Ketika saya lahir, saya hanya bisa menangis ketika lapar dan haus. Setelah beberapa bulan kemudian, saya mengalami perkembangan. Misalnya, mulai bisa tengkurap, mengucapkan beberapa patah kata. Saya mulai bisa berjalan saat berumur 13 bulan ya. Kalian dapat melengkapi dengan kalimat yang lebih lengkap lagi ya nanti. Nah, itu contoh ya, contoh cerita hasil dari wawancara kepada orang tua, tepatnya misalnya ibu kalian ya, tentang pertumbuhan dan perkembanganku ya. Nah, tugas kalian yang pertama, buatlah cerita berdasarkan hasil wawancara kalian pada orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian dari saat di dalam kandungan hingga saat ini. Nah, nanti kalian tulis di buku tugas tematik ya. Tulis dengan rapi ya. Kemudian gunakan kosakata yang tepat ya. Dan jangan lupa perhatikan penggunaan huruf kapital tentunya dan tanda baca ya. Dikumpulkan nanti hari Selasa depan ya. Tetapi Ibu harapkan untuk tugas untuk segera dikerjakan. Jangan sampai menunggu besok ya. Nanti kalau tugasnya banyak kemudian menumpuk ya, kalian akan kerepotan ya tentunya. Nah, kemudian anak-anak ya, bagaimana perasaan kalian setelah mendengar informasi tentang perkembangan kalian? Ya tentunya kalian menjadi lebih tahu ya, menjadi lebih memahami ya. Kalian pastinya sudah tahu ya informasi yang diperoleh ketika wawancara kepada kedua orang tua. Apakah kalian juga mendapat informasi kapan kalian mulai bisa merangkak dan berjalan? Nah, pastinya sudah. Nanti kalau misalnya belum, bisa ditanyakan lagi yang lebih mendetail tentunya ya. Di sini ada gambar seorang anak kecil ya yang belum bisa berjalan, masih merangkak ya. Nah, kemudian setelah beberapa tahun kemudian anak tersebut tumbuh ya, mengalami pertumbuhan sehingga bisa berjalan hingga bisa berlari dengan cepat ya. Nah, di sini guru akan menjelaskan teori tentang berlomba adu kecepatan, berjalan merangkak dan berlari dengan teman-teman kalian. Tapi tentunya ini dapat dipraktikkan setelah pandemi berakhir ya, setelah kalian belajar di sekolah dengan normal ya. Pandemi usai. Kita harapkan pandemi segera berakhir sehingga kalian dapat pergi ke sekolah dengan aman dan nyaman tentunya ya. Di sini ada langkah-langkah kegiatan dalam adu kecepatan berjalan, merangkak dan berlari dengan teman-teman kalian. Yang pertama, buatlah garis lintasan dan diberi tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, berbarislah di depan garis start ya, seperti gambar ya. Karena ya sudah ada gambarnya tentunya ya. Jadi kalian akan lebih paham ya. Bersiaplah berjalan merangkak mulai dari garis start. Yang ketiga,
Setelah diberi aba-aba oleh gurumu, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Yang keempat, siswa yang paling cepat sampai garis start adalah pemenangnya. Nah, ini dapat dipraktekkan nanti ketika kalian ya belajar di sekolah bersama Bu Guru olahraga. Di sini Bu Guru hanya menyampaikan teori sehingga kalian dapat memahami tentang bagaimana adu kecepatan berjalan merangkak dan berlari ya. Selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib mensyukurinya. Nah, jadi kita itu harus menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita ya tentunya. Perubahan tinggi dan berat badan manusia itu berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan kalian itu dipengaruhi oleh asupan makanan. Jadi, makanan yang kita konsumsi itu harus yang bergizi, harus yang bernutrisi agar pertumbuhan kita dan perkembangan kita menjadi optimal. Kemudian kebiasaan berolahraga. Jadi kalau kita rajin berolahraga, tentunya pertumbuhan dan perkembangan kita akan baik. Dan juga faktor keturunan atau faktor yang diturunkan dari kedua orang tua kita. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Jadi, kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita ya. Misalnya perbedaan yang ada di sekitar kita itu banyak sekali ya. Nah, misalnya selain tinggi badan, berat badan, misalnya hobi, kegemaran, ada yang suka main sepak bola, ada yang suka main kasti, ada yang makanan kesukaannya bakso, ada yang makanan kesukaannya nasi goreng. Jadi banyak sekali perbedaan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, Ibu harapkan kalian harus saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah, tuliskan sikap yang kalian lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut ini ya. Ini yang pertama ada gambar seorang anak yang mengalami kesulitan untuk mengambil bola di atas lemari karena tingginya yang masih kurang ya. Jadi untuk mengambil suatu benda atau bola mengalami kesulitan ya. Di sini kalian melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kalian lakukan adalah apa? Coba. Ya, benar sekali. Jadi ketika kita melihat teman kita yang mengalami kesulitan, misalnya untuk mengambil suatu benda atau bola di atas lemari, kita ya, Ibu share screen lagi ya. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, kalian melihat teman kalian yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kalian lakukan adalah, nah di sini ada gambar ya, seorang anak sedang kesulitan membawa barang bawaan. Kalau kalian melihat teman kalian yang mengalami kesulitan dalam membawa suatu barang, apa yang akan kalian lakukan? Apa? Ya, benar sekali ya, yaitu segera membantunya ya, karena kita itu harus saling tolong menolong, saling membantu agar pekerjaan yang berat menjadi
ringan ya. Kemudian contoh yang ketiga, kalian melihat teman kalian yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kalian lakukan apa ya? Seperti gambar ada 3 anak yang sedang berlatih tari. Kemudian ada 1 anak yang mengalami kesulitan dalam menari. Sikap kalian bagaimana? Coba, apa nak? Ya, benar sekali ya, membantu teman yang mengalami kesulitan dalam menari ya. Kita harus saling tolong-menolong, harus saling bantu-membantu. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Coba apa bunyi sila kedua Pancasila? Ya, benar sekali ya. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemudian lambang dari sila kedua Pancasila adalah rantai seperti gambar yang ada pada layar kalian masing-masing ya. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik ya. Jadi kalau kita melakukan atau memperlakukan teman kita dengan baik, sahabat kita dengan baik, berarti itu tandanya kalian mengamalkan sila kedua Pancasila ya. Nah, Bu Guru akan memberikan contoh sikap pengamalan sila kedua Pancasila. Apa saja coba ya. Yang pertama, menghormati dan menghargai adanya perbedaan ya. Jadi semua manusia pasti terdapat perbedaan ya. Tadi yang Ya. Yang pertama, menghormati dan menghargai adanya perbedaan. Jadi perbedaan yang ada di sekitar kita itu banyak sekali ya. Misalnya perbedaan tinggi badan, perbedaan berat badan, perbedaan jenis rambut, ada yang lurus, ada yang keriting ya. Perbedaan warna kulit ya, ada yang berkulit sawo matang, ada yang berkulit kuning langsat ya. Kemudian perbedaan hobi atau kegemaran. Ada yang suka bermain layang-layang, ada juga yang suka bermain sepak bola. Kemudian ada yang kegemarannya itu makan nasi goreng. Ada yang kegemarannya itu makan bakso. Jadi kalian memiliki banyak perbedaan dengan teman kalian. Ya, oleh karena itu kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Jadi dengan kita menghormati, menghargai perbedaan berarti kita mengamalkan sila kedua Pancasila. Kemudian yang kedua, membantu orang lain yang mengalami kesulitan ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan. Misalnya ya, kalian melihat teman kalian mengalami kesulitan dalam membawa suatu barang. Ya, kalian segera membantunya. Atau misalnya kalau di rumah, kalian melihat ibu kalian sedang kerepotan ya, pagi-pagi ibu kalian sedang memasak ya. Kemudian rumah kalian berantakan belum disapu ya, tentunya ibu kalian repot ya, masih memasak ya. Kemudian
banyak cucian kotor ya, kalian melihat ibu kalian mengalami kesulitan ya, segera membantu, misalnya membersihkan rumah ya, atau misalnya menyapu halaman, atau kalau memiliki adik ya, bisa membantu mengasuh adik ya, agar ibu tidak mengalami kerepotan. Jadi ketika kita melihat orang lain mengalami kerepotan, kita segera membantu, yaitu contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Yang ketiga, saling menyayangi antar sesama ya. Jadi kita itu misalnya dalam satu kelas ya, ada 19 siswa. Kita itu harus saling menyayangi, tidak boleh saling mencemooh, tidak boleh saling menghina ya. Kita harus saling membantu, saling menyayangi, saling mencintai, seperti itu. Kemudian misalnya kita hidup bermasyarakat, hidup bertetangga. Dengan tetangga kita juga kita tidak boleh berselisih ya, kita tidak boleh dengan tetangga itu saling membenci ya, kita harus saling menyayangi. Dengan anggota keluarga juga, dengan ayah, ibu tentunya kalian mencintai ya, menyayangi kedua orang tua kalian. Dengan saudara misalnya dengan kakak tidak boleh ribut ya, tidak boleh bertengkar dengan kakak ataupun adik ya, kalian harus saling menyayangi seperti itu. Yang keempat, tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Jadi dengan orang lain itu kalian tidak boleh semena-mena. Semena-mena itu apa? Ya, memperlakukan orang lain dengan tidak baik ya. Misalnya ya, kalian yang memiliki badan yang besar, tubuh yang tinggi ya. Kalian itu memiliki teman yang misalnya tubuhnya kecil ya. Kemudian kalian menyuruh teman kalian untuk mengambilkan sesuatu, atau kalian itu bersikap semena-mena, memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Itu tidak boleh seperti itu ya. Kita harus saling menyayangi ya. Kita harus menghormati orang lain tentunya. Yang kelima, memperlakukan orang lain dengan baik ya. Jadi kita harus memperlakukan orang lain itu dengan baik ya. Kalau kalian ingin dihormati, dihargai oleh orang lain, jadi kita juga harus saling menghormati, menghargai kepada orang lain. Itulah beberapa contoh sikap pengamalan sila kedua Pancasila ya. Kemudian, manfaat saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan, diantaranya yang pertama, tercipta suasana yang nyaman. Jadi ketika kita saling menghormati, saling menghargai dalam perbedaan, akan tercipta kehidupan yang aman, nyaman, tenang, yang damai. Coba kalian bayangkan, kalau kalian itu berseteru atau bertengkar dengan teman kalian, bagaimana suasananya? Pasti tidak nyaman kan? Dengan teman, ketemu teman ya, jotaan ya, tidak tidak damai ya. Nah, pasti rasanya itu tidak nyaman, tapi kalau kita dengan teman kita itu hubungannya baik, pasti suasana akan menjadi nyaman, aman dan tentram ya. Kemudian yang kedua, tercipta persatuan dan kekeluargaan. Kalau kita saling menghormati, saling menghargai, maka akan tercipta persatuan dan kekeluargaan. Misalnya di dalam keluarga kalian, kalian itu rukun dengan kakak kalian, dengan adik kalian, maka di dalam keluarga tersebut akan tercipta keluarga yang harmonis, yang bahagia, kemudian adanya persatuan ya dan kekeluargaan tentunya ya, karena saling menyayangi ya dalam sebuah keluarga. Yang ketiga, mencegah terjadinya perselisihan. Jadi kalau kita saling menghormati, menghargai orang lain, maka akan mencegah terjadinya perselisihan. Perselisihan itu apa? Misalnya perselisihan itu pertengkaran karena perbedaan pendapat, kemudian kalian itu tidak menghargai orang lain sehingga kalian bertengkar dengan teman kalian, berselisih paham sehingga terjadi keributan ya. Pastinya kalau kita tidak bisa menahan amarah kita, akan terjadi perselisihan seperti itu dan membuat keadaan menjadi tidak baik. Oleh karena itu kita harus menghindari
perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak baik ya, agar mencegah terjadinya suatu perselisihan, agar tercipta kehidupan yang damai, yang harmonis ya, seperti itu ya. Nah, untuk tugas yang kedua, Bu Guru akan memberikan tugas untuk kalian untuk mengerjakan soal evaluasi pembelajaran yang kedua pada LKS tema 1 halaman 40 sampai halaman 41. Dikerjakan di LKS saja ya. Nanti kita akan sama-sama membahas dari soal evaluasi tersebut agar kalian lebih paham lagi ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan ya sebelum Ibu menutup pembelajaran ya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian ya materi pembelajaran yang dapat Ibu berikan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 ya. Semoga bermanfaat, selamat belajar, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.